Halo, selamat berjumpa kembali Sobat Investasi Indo Sterling Asset Management. Selamat berjumpa kembali dalam podcast Indo Sterling Asset Management. Kali ini kami akan membawakan podcast Investment Note di bulan Februari 2022. Seperti biasa, saya ditemani oleh Ibu Trianti Kusumaning Tias sebagai portofolio analis PT Indo Sterling Asset Management, serta Bapak Soeharto sebagai portofolio analis PT Indo Sterling Asset Management. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas attention selama ini terhadap channel kami yang telah subscribe maupun yang juga share mengenai podcast-podcast Indo Sterling Asset Management. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung di komen di channel YouTube kami. Dalam podcast Investment Note di bulan Februari 2022 ini, kami akan membahas mengenai ekonomi data di bulan Januari 2022, serta situasi terkini mengenai COVID, dan juga ada mengenai global growth 2022. Terus juga kami akan update mengenai market update dalam negeri dari pasar saham maupun obligasi, serta yang terakhir ada fund performance dari reksadana PT Indo Sterling Asset Management. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Ibu Trianti Kusumaning Tias untuk membawakan presentasinya yang pertama. Oke, untuk yang bagian pertama, saya akan menjelaskan tentang data ekonomi yang rilis di bulan Januari, update current COVID situation, and global growth outlook untuk 2022. Untuk kondisi COVID sendiri, seperti kita ketahui karena kasus Omicron ini di benua Eropa sudah jumlah kasusnya melebihi di US. Untuk US, rekor baru di atas 1 juta kasus walaupun sudah mulai turun. Di benua Eropa sendiri juga untuk yang besar-besarnya sudah mencapai peak ya, kayak Prancis, nanti UK juga, tapi trennya sudah mulai menurun. Dan memang di Eropa sendiri rata-rata memang dengan Omicron ini mereka mencetak rekor baru. Untuk vaksinasi sendiri sudah mencapai 10 miliar dosis, jadi 31 juta dosis per hari. Masih membutuhkan waktu sekitar 5 bulan untuk meng-cover 75% dari world population karena masih timpang, di mana negara yang least wealthy itu meng-cover 6,4% vaksinasi, padahal mereka sebenarnya secara populasi 20%, jadi masih sangat timpang. Di highest income countries and region, vaksinasinya 10 kali lebih cepat. Untuk Indonesia sendiri masih di posisi 10 besar dalam hal vaksinasi. Untuk prospek pertumbuhan ekonomi 2022 Januari kemarin, IMF mengupdate World Economic Outlook-nya dan kembali meng-cut estimasi pertumbuhan ekonomi untuk 2022 jadi 5,9. Ini 0,5 percentage point lebih rendah dari yang prediksi bulan Oktober. Ada beberapa hal yang mempengaruhi, tentu saja global Omicron surge, yang tentu saja mengakibatkan ada berbagai pembatasan restriksi, walaupun sebenarnya tidak seketat waktu Delta. Seperti Eropa maupun Amerika Serikat sendiri, restriksi yang diterapkan tidak ketat waktu Delta. Lalu juga ada masalah rising energy price and prolonged supply disruption, yang pada akhirnya seperti kita ketahui bersama menyebabkan inflasi. Dan akhir-akhir ini dengan adanya surging inflation di Western countries mengakibatkan bank sentral terbesar dunia mulai melakukan pengetatan. Untuk Amerika Serikat sendiri juga proyeksi ekonominya diturunkan 1,2 percentage point karena ada removing fiscal policy package dari baseline yang dipakai IMF. Juga adanya withdrawal monetary accommodation yang lebih awal karena mereka mulai mengurangi pembelian aset bank sentralnya. Juga continued supply shortage
yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Untuk zona Eropa maupun UK sendiri sama isunya prolonged supply constraint, COVID disruption juga membuat outlook pertumbuhannya lebih moderate. In China sendiri isunya sama pandemic induced disruption karena mereka kan menerapkan zero tolerance COVID, jadi sekali ada COVID langsung lockdown, itu tentu saja mengganggu aktivitas ekonomi. Juga ada masalah financial stress among property developers. Jadi membuat outlook China sendiri dikurangi 0,8 percentage point. Dengan isu akhir-akhir ini tightening bank-bank sentral, terutama The Fed yang kita cermati, tentu memberikan efek yang berbeda across emerging market. Dalam 2 bulan terakhir, dengan isu The Fed tightening ini maupun isu Omicron, membuat capital flow ke IM itu tertekan ke emerging market. Tapi kalau kita lihat grafik yang sebelah kiri ini, yang warna merah ini equity fund flow untuk China dia masih positif. Tapi kalau kita lihat yang biru, yang IM selain China, equity fund flow-nya negatif. Untuk local currency bond dari IM juga masih negatif yang warna hijau. Tetapi diperkirakan akibat dari tightening di 2002 ini lebih tidak separah Departentum 2013 maupun Meksiko tahun 90. Apa penyebabnya? Karena negara-negara yang sudah membentuk suatu buffer akan kemungkinan menghasilkan sustainable growth. Buffer ini salah satunya terutama di Asia Pasifik itu mereka menikmati balance sheet trade yang positif maupun current account yang positif itu menjadi buffer yang cukup untuk current reserve-nya. Itu seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina itu memiliki prospek yang cukup baik untuk sustainable growth karena mereka memiliki buffer-buffer yang cukup untuk menahan dampak dari Fed tightening yang 2022. Sedangkan on the other side, negara-negara yang borrowed heavily on dollar-dominated debt, terus juga ada masalah political tension, lebih rentan seperti Brazil, Egypt, Argentina, South Africa, and Turkey. Mereka lebih vulnerable, lebih rentan terhadap dampak pengetatan The Fed sendiri. Untuk data-data ekonomi yang keluar, untuk Amerika Serikat semakin menunjukkan bahwa recovery ekonominya terus berlanjut. Kuartal 4 pertumbuhan ekonomi di atas ekspektasi. Untuk interest rate belum ada perubahan. Dari segi consumer, inflasi terus meningkat. Retail sales juga meningkat. Penjualan rumah meningkat juga. Dari segi bisnis, PMI memang agak sedikit mengalami penurunan karena new order dari manufacturing-nya agak turun karena tingginya inflasi. Untuk labor-nya sendiri memang agak sedikit unemployment mungkin naik maupun initial non-farm payroll-nya juga trennya turun. Unemployment meningkat sedikit karena masalah Omicron, semakin banyak tenaga kerja yang memilih untuk tidak bekerja. Dari segi stock and currency-nya sendiri bulan Januari cukup terkoreksi karena isu The Fed yang cukup agresif akan melakukan tightening. Untuk 10-year bond-nya naik cukup tinggi dari 1,5 di Desember di Januari 1,7. Untuk di Eropa sendiri, isu sama dengan Amerika, inflasinya terus persisten, karena di Eropa lebih isu dengan energy price, terutama gas. Untuk PMI-nya slightly down juga, terutama service di Eropa, karena ada Omicron pasti akan mempengaruhi demand dari sektor jasa sendiri. Tapi overall masih dalam
zona ekspansi. Untuk labor unemployment terus turun, GDP kuartal 3 belum ada update, interest rate-nya untuk UK sendiri untuk per Januari sebenarnya mengalami kenaikan jadi 0,5. Untuk stok maupun currency mirip dengan Eropa, terkoreksi. Untuk nilai tukarnya sendiri terkoreksi karena memang Januari terjadi penguatan dolar. 10-year bond juga sama dengan US mengalami kenaikan yield. Untuk China dan Jepang, ekonomi recovery-nya stumbled, terutama China dengan zero COVID policy tersebut. Di kuartal 4, China mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi year on year-nya. Dari segi consumer-nya juga agak mengalami penurunan seperti retail sales-nya trennya turun. Inflasinya juga bulan Desember turun. Untuk Jepang inflasi agak naik, sedangkan retail sales-nya turun. Untuk PMI-nya masih di atas level ekspansi, cuman sama karena isu zero COVID policy, PMI manufacturing-nya turun untuk China. Sedangkan interest rate-nya berbeda dengan yang lain, mereka justru menurunkan suku bunga karena efek zero COVID policy zero COVID juga dengan tertekannya sektor properti di China. 10-year bond-nya China mengalami penurunan yield karena mereka memang menurunkan suku bunga. Jepang mengalami kenaikan karena stoknya sama mengalami koreksi cukup dalam. Sedangkan nilai tukarnya mengalami pelemahan juga terdepresiasi. Untuk commodity price, majority in rise di Januari, hanya emas yang terkoreksi. Brent naik lebih dari 17% karena permintaan ternyata tetap tinggi di tengah Omicron. Juga adanya ketegangan di Rusia, Ukraine, di mana Rusia itu produsen minyak terbesar dan gas juga. Batu bara naik lebih dari 31% karena sempat kemarin Januari ada penghentian ekspor oleh Indonesia dan permintaan dari Cina masih tinggi. Untuk CPO naik 2012% juga sama, Indonesia kemarin menetapkan pembatasan ekspor, demo 20%, emas turun karena rencana kenaikan Fed Fund Rate yang bulan Maret mendorong penguatan US dollar, di mana US dollar dan harga emas itu bergerak secara berlawanan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Soeharto. Oke, baik. Terima kasih Ibu Tia atas pemaparannya. Selanjutnya untuk market update akan saya jelaskan. Oke, next. Untuk sentimen penggerak pasar modal di bulan Februari 2022, yakni ada perkembangan beberapa isu, di mana ada perkembangan kebijakan PPKM yang kita tahu bahwasannya dari beberapa daerah sudah diberlakukannya PPKM level 3, yakni ada DKI Jakarta, kemudian DIY, kemudian ada Bandung. Selanjutnya untuk distribusi vaksin dan pengobatan COVID-19, ada sisi eksternal, yaitu ada perkembangan kebijakan moneter The Fed, kemudian ada perkembangan varian Omicron. Selanjutnya, untuk indikator ekonomi Indonesia, di mana sektor manufaktur PMI yang kita tahu di bulan Januari mencatatkan 53,7 di atas 50, yakni untuk PMI masih ekspansif. Kita lihat juga dari bulan-bulan sebelumnya menunjukkan bahwasannya Indonesia sudah menunjukkan pemulihan ekonomi. Selanjutnya untuk consumer, dari sisi inflasi sudah mengalami peningkatan di bulan Januari 2,18%, yang sebelumnya di bulan Desember 1,87%, yakni memang menandakan adanya sebagian besar kelompok pengeluaran di makanan dan minuman dan tembakau itu menunjukkan kenaikan di 1,17%.
Selanjutnya untuk retail sales di bulan Januari memang belum rilis. Mungkin di bulan Desember retail sales kita masih mengalami peningkatan di 8,9%. Di bulan sebelumnya memang retail sales kita sudah mengalami peningkatan yang cukup tinggi di 10,8%. Selanjutnya untuk consumer confidence di bulan Desember di 118,3 poin, yang sebelumnya memang ada penurunan di 118,5. Selanjutnya untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia di di kuartal 4 2021 sudah rilis, yakni memang di atas prediksi Bank Indonesia yang memang prediksinya di 4,7 sampai 5, sekian persen. Untuk kuartal 4 sendiri GDP rilis di 5,02%, yang memang sebelumnya dicatat di 3,51%. Hal ini kita lihat mengindikasikan bahwasannya pemulihan ekonomi terus berlanjut. Selanjutnya untuk neraca perdagangan kita di bulan Desember 2021 kita lihat masih mengindikasikan balance of trade kita masih surplus di 1,02 USD billion. Kalau kita lihat memang ada penurunan dari sisi ekspor di 35 USD billion. Selanjutnya untuk kebijakan BI untuk tetap menetapkan suku bunganya di 3,5%. Selanjutnya untuk stock and currency, kita lihat bahwasannya untuk Jakarta Composite Index selama year to date masih mengindikasikan penguatan di 0,19%. Untuk pembobot indeks IHSG sendiri ada LQ45 masih mencatatkan penguatannya di 0,31%, namun di sini untuk currency ada pelemahan atau depresiasi di 0,91%. Terlihat dari 10 yield bond kita juga terus mengalami peningkatan di 6,44 basis point. Oke, next. Untuk selanjutnya Jakarta Composite Index, kita lihat untuk sebulan terakhir di bulan Januari IHSG menunjukkan pelemahan di 0,79%. Hal ini memang karena investor masih wait and see tentang kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral, yakni The Fed. Kemudian untuk IHSG bulan ini diperkirakan rebound di support terdekat di level 6.688 poin. Untuk sepanjang Februari 2022 kami memperkirakan indeks IHSG akan bergerak dengan range level 6.738 poin sampai 6.754 poin. Oke, next. Selanjutnya untuk Jakarta Composite Index, beberapa emiten pembobot IHSG selama 1 bulan, di mana kalau kita lihat selama perdagangan akhir bulan penggerak IHSG masih dipengaruhi dari emiten-emiten second liner dan top liner. Hal ini memang karena pergerakan saham yang masih fluktuatif di tengah pemulihan ekonomi. Kalau kita lihat di sini masih bertengker untuk saham-saham blue chip, yakni ada BBCA yang dimana penguatannya di 4,45%. Kemudian kalau kita lihat untuk sektor banking sendiri, mereka habis merilis laporan keuangannya di kuartal 4, yakni kalau kita lihat untuk BBCA kemarin BBCA mencatatkan laba bersihnya di 8, sekian triliun. Hal ini memang berdampak pada NPL-nya yang terus meningkat. Selanjutnya untuk ada saham baru dari anak usahanya Adaro, yakni Adaro Mineral ADMR, menunjukkan peningkatannya yang sangat cepat setelah IPO di 1.170%. Selanjutnya ada beberapa saham-saham yang memang masih menunjukkan pelemahan. Ada MTEK, Astra International, kemudian Antam. Next. Oke, dari sisi sektoral performance, pembobot IHSG atau pendorong IHSG selama 1 bulan, yakni masih ada sektor teknologi, di mana kalau kita lihat memang sektor-sektor
untuk sektoral performance IHSG selama 1 bulan, yakni pendorongnya dari sektor energi. Memang kalau kita lihat sektor-sektor energi terbilang cukup konsisten kenaikannya, yakni selama 1 bulan mencatatkan 13,6%. Kemudian dari pendorong IHSG selama 1 bulan juga kita lihat dari sektor transportation dan logistik mencatatkan 6,6%. Selanjutnya untuk dari pemberat IHSG sendiri masih ada sektor-sektor yakni sektor teknologi masih mencatatkan pelemahannya di minus 12,3%. Selanjutnya ada sektor properti dan real estate masih mencatatkan pelemahannya di minus 7,8%. Ada sektor infrastruktur juga yang masih mengalami pelemahan di minus 4,2%. Next. Oke, kita akan melihat prospek sektor teknologi. Tadi kita udah membahas mengenai pendorong dan pemberat IHSG sebelumnya. Jadi kalau kita lihat pemberat IHSG terbesar memang dari sektor teknologi ya. Kita akan menilik sektor teknologi seperti apa. Untuk sektor teknologi mencatatkan penurunan paling dalam di antara indeks sektoral di Bursa Efek Indonesia. Penurunan ini karena adanya rotasi sektor yang terjadi juga secara global. Kalau kita lihat untuk indeks di bawah itu indeks teknologi Indonesia. Kemudian untuk yang paling atas itu ada indeks Nasdaq dan S&P. Yang kalau kita lihat memang indeks Nasdaq sendiri diisi oleh emiten-emiten teknologi seperti Microsoft, kemudian ada Amazon sendiri. Hal ini memang tercermin pada pergerakan indeks Nasdaq, ya kan? Kita lihat indeks Nasdaq turun, terutama sejak akhir tahun lalu ketika The Fed menyatakan tapering yang akan disusul kenaikan suku bunga yang diperkirakan akan dimulai bulan Maret. Oke, kalau kita ambil poinnya untuk sektor teknologi, saya sendiri memang banyak spekulasi banyak spekulasi yang berbicara mengenai sektor teknologi. Menurutku untuk sektor teknologi sendiri investor melihat bahwasannya memang untuk sektor teknologi kan growth value. Namun kalau kita lihat investor bakal switching dari sektor yang growth value menjadi saham-saham yang cyclical maupun value stock. Hal ini memang mengindikasikan bahwasannya investor melihat kenaikan The Fed sendiri akan berdampak pada saham apa nih. Makanya investor melihat akan men-switching kepemilikannya di saham yang cyclical dan value stock. Kemudian dari sisi valuasi sendiri, untuk emiten yang memiliki valuasi masih cukup tinggi, ini akan berdampak besar pada sektornya. Kekhawatiran valuasi yang tinggi akan memicu investor untuk men-switching kepemilikannya di sektor teknologi ke saham-saham cyclical yang kita jelaskan tadi. Oke, next. Oke, untuk selanjutnya Indonesia Government Bond dan IDR Currency. Selama di bulan Januari, sinyal hawkish The Fed yang agresif untuk mengendalikan inflasi menyebabkan yield obligasi pemerintah Indonesia naik 5,7 basis point, mengikuti kenaikan yield obligasi US 10 year dan net hasil sale. Untuk rupiah, seperti mayoritas mata uang dunia lainnya, tidak mampu melawan penguatan USD melemah 0,91%. Memang hal ini terbilang cukup mengkhawatirkan untuk sektor-sektor maupun instrumen obligasi sendiri. Kalau kita lihat memang kebalikannya, bahwasanya memang kalau kenaikan yield artinya sejalan dengan harga obligasi itu sedang turun. Hal ini akan mempengaruhi nilai tukar rupiah kita. Next. Oke, untuk kepemilikan surat berharga, kalau kita lihat di bulan Januari lalu, asing masih mencatatkan net sale sebesar 2,8 triliun. Kemudian dari instrumen reksadana juga net sale sebesar 7,2 triliun. Sedangkan kepemilikan bank dan Bank Indonesia melakukan net buy sebesar 69,7 triliun.
dan 64,1 triliun. Selain itu, kepemilikan asuransi dan dana pensiun juga melakukan net buy sebesar 22,2 triliun. Oke, untuk kepemilikan persentase masih perbankan masih memegang cukup tinggi di 35%-an. Namun dari non resident sendiri 19%. Untuk selanjutnya memang ada beberapa untuk Bank Indonesia 16%. Oke, next. Untuk fund performance akan dijelaskan oleh Pak Ponco. Ya, terima kasih Pak Suwarto. Berikutnya ada fund performance dari reksadana Indo Sterling pasar uang. Sejak penerbitan di 8 Maret 2019, kinerja reksadana Indo Sterling pasar uang mencatatkan kenaikan di 9,69%, sedangkan benchmark Infovesta Money Market mencatatkan kenaikan di 12,88%. Seperti diketahui bersama, apabila sobat investasi yang berinvestasi di reksadana Indo Sterling pasar uang, kita sisihkan 50% manajemen investasinya untuk yayasan Pita Kuning, yayasan Vertical Rescue, dan yayasan Rumah Faye. Jadi kalian yang berinvestasi di reksadana Indo Sterling pasar uang juga turut serta menyumbang ke 3 yayasan tersebut tadi. Selanjutnya ada kinerja reksadana Indo Sterling Equitas Liquid Plus. Sejak penerbitan di 8 Maret 2019, kinerja reksadana Indo Sterling Equitas Liquid Plus mencatatkan minus 3,52%, sedangkan benchmark LQ45 lebih buruk, mencatatkan minus di 5,56%. Seperti diketahui bersama, isu-isu mengenai kenaikan suku bunga The Fed sudah mulai keluar semua isu-isunya, negatifnya juga sudah keluar. Yang perlu diperhatikan adalah mengenai perkembangan virus COVID varian Omicron yang mulai meningkat di dalam negeri. Namun secara keseluruhan kita optimis di bulan Februari maupun Maret kinerja IISG akan kembali memasuki area bullish dan mencatatkan kinerja positif. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan dalam podcast Investment Note di bulan Februari ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada yang telah subscribe. Jangan lupa untuk di like, share maupun komen di channel YouTube kami. Sampai jumpa dalam podcast Indo Sterling Asset Management selanjutnya. Terima kasih.